Film ini dimulai pada tahun 1897 ketika pasukan India diperintah oleh pemerintah Inggris yang menjajah. Di perbatasan antara wilayah India yang dikuasai Inggris dan Afghanistan terletak benteng Gulsistan. Di benteng, Resimen ke-6 Angkatan Darat India Inggris yang berani ditempatkan. Protagonis film ini adalah Ishar Singh, seorang hafaldar resimen. Suatu sore, Ishar dan rekan-rekannya sedang berpatroli di perbatasan ketika mereka mendengar tangisan seorang wanita. Di sisi lain perbatasan, sekelompok suku Afghanistan akan membunuh seorang wanita yang sudah menikah karena dia menolak untuk menerima suaminya yang telah dipilih oleh keluarganya tanpa persetujuannya. Mereka dipimpin oleh seorang nabi yang memproklamirkan diri Saidullah yang bertanggung jawab untuk membunuh wanita malang itu. Ishar ingin campur tangan tetapi seorang perwira Inggris yang lebih tinggi, Lawrence memerintahkannya untuk tetap tinggal karena keributan terjadi di sisi lain perbatasan di mana aturan mereka tidak berlaku. Wanita itu beberapa detik lagi akan dipenggal ketika suaminya yang diduga ditembak dan dibunuh. Ishar telah menentang perintah langsung dari atasannya untuk menyelamatkannya. Dia berlari ke sisi lain dan terus membunuh semua orang yang maju untuk menghentikannya. Wanita Afghanistan diminta untuk melarikan diri, dan siapapun yang mencoba menghentikannya akan dibunuh. Akhirnya, para pria berhasil menangkap seorang Ishar dan mencoba melepas sorbannya untuk menghinanya. Rekan-rekan Sikhnya mengikuti jejaknya dan menyerang musuh dalam hal kebanggaan yang mereka miliki dengan sorban mereka. Pada akhirnya, Afghanistan dikalahkan dan Saidullah diusir, tetapi Letnan Lawrence marah dengan keberanian pasukan India. Dia sangat rasis kepada siapapun yang bukan orang Inggris, dan menganggap semua orang India pengecut. Dia menulis laporan kuat yang memberitahu komandannya tentang ketidaktaatan Ishar. Dalam adegan berikut Ishar dan kawannya sedang mengobrol di luar benteng ketika tiba-tiba, seseorang menembak gulabo di bahunya. Pasukan Afghanistan yang marah telah menyerang benteng karena apa yang dilakukan Ishar kemarin. Pasukan India mengambil posisi, siap bertarung. Saat baku tembak terjadi, Ishar menuruni benteng dan masuk ke wilayah musuh. Dia kemudian menggunakan peledak untuk menyerang mereka ketika mereka tidak mengetahuinya. Karena strateginya yang cerdas, musuh harus mundur. Komandan memuji dia atas keberaniannya, tetapi tidak bisa membiarkan dia lolos karena tidak mematuhi perintah. Oleh karena itu, ia dipindahkan ke benteng tetangga, Saragarhi. Tidak ada yang mau bekerja di benteng Saragarhi karena terletak di antara dua benteng yang lebih besar dan sebagian besar digunakan sebagai kantor pos untuk mentransfer pesan di antara mereka. Tidak ada tindakan yang pernah terjadi di dalam Saragarhi, maka hanya 21 tentara termasuk Ishar yang ditugaskan untuk itu. Sebelum dia pergi untuk posting, Lawrence memanggil Ishar dan mempermalukannya dengan memanggilnya budak pemerintah Inggris. Ishar dibuat untuk meminta maaf dan kepengecutannya disalahkan di tanah India. Namun, dia menahan diri untuk tidak berbicara kembali agar tidak ditegur lebih lanjut. Keesokan harinya, Ishar berangkat ke benteng baru. Dalam perjalanan, wanita Afghanistan yang dia selamatkan mendekatinya. Mereka tidak mengerti bahasa satu sama lain, tetapi Ishar mengetahui bahwa dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia menerima makanan penutup yang manis darinya sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah mencapai benteng, ia disambut oleh Kopral Lal dan asistennya Gurmukh Singh. Ishar terkejut melihat betapa mudanya Gurmukh karena dia baru berusia 19 tahun, dan tahu lebih banyak bahasa Inggris daripada siapapun di benteng. Sejak Ishar tiba lebih cepat dari yang diharapkan semua orang, dia menemukan sisa pasukan menonton dua ayam jantan bertarung. Tidak ada seorang pun yang berseragam atau mengikuti aturan yang harus dipatuhi oleh seorang prajurit. Saat melihat Ishar, mereka berbaris tetapi gagal membuatnya terkesan. Dia mencaci maki pasukan karena malu kepada seluruh komunitas Sikh. Sebagai hukuman, mereka diminta untuk saling bergulat, sementara ayam jantan mengawasi mereka, dan tidak boleh berhenti sampai hewan-hewan itu mengatakannya.
Salah satu tentara bertanya bagaimana ayam jantan akan berbicara, dan dibuat berlari di sekitar benteng karena mengajukan pertanyaan bodoh. Isyar kemudian perintah Lal untuk mengawasi hukumannya. Para prajurit bergulat untuk sisa hari itu, sementara salah satu dari mereka terus berkeliling benteng. Beberapa jam kemudian, Isyar menemukan mereka bercanda dan bernyanyi. Ketika ditanya mengapa mereka berhenti, Lal mengklaim bahwa ayam jantan meminta mereka untuk berhenti. Mereka membuat suara yang terdengar seperti masak. Oleh karena itu, pasukan mengira mereka adalah ayam jantan Inggris yang ingin dimasak dan melakukan apa yang dikatakan hewan. Isyar menahan tawanya dan menghukum Lal karena tidak melakukan tugasnya dengan benar. Dia diminta untuk kelaparan selama seminggu ke depan. Rekan-rekan prajuritnya mengambil sikap dan mengklaim bahwa mereka juga akan dihukum bersama Lal karena dia adalah rekan mereka. Isyar mengizinkannya dan terus menyiksa kelompok itu selama 2 hari ke depan. Selama waktu ini, kami mengetahui bahwa semua 20 tentara memiliki keluarga di rumah yang mereka harap dapat segera bertemu. Seorang ayah telah memakai sepatu yang sama sepanjang hidupnya, sehingga dia menyiapkan sepasang sepatu untuk diberikan kepadanya anaknya sebagai hadiah. Pria lain adalah seorang ayah sendiri yang istrinya baru saja mengiriminya surat dengan cetakan tangan putrinya yang berusia sebulan. Demikian pula, ada orang-orang yang tertindas karena kelas sosial mereka, dan orang-orang yang sangat merindukan ibu mereka. Setelah 2 hari penuh tidak makan apa-apa, para prajurit mulai mengeluh. Isyar merasa tidak enak untuk mereka, dan membiarkan mereka mengakhiri hukuman lebih awal. Namun, seorang tentara bernama Chanda membalas dengan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan belas kasihan dari Isyar. Dia tidak menyukai Isyar dan mengira dia adalah pelayan Inggris. Koki bernama Daad mengungkapkan bahwa Isyar juga belum makan selama 2 hari terakhir dan meminta para prajurit untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika mereka bertanya kepada Isyar mengapa dia menghukum dirinya sendiri karena kesalahan mereka, dia tidak akan berani makan ketika rekan-rekannya kelaparan. Dia berhasil memenangkan hati mereka dengan komentar dan mereka berpesta bersama. Sementara itu, Saidullah, pria Afghanistan yang ingin membunuh wanita tadi, mengatur pertemuan dengan para pemimpin 3 suku Afghanistan. Sampai sekarang mereka berjuang melawan pemerintah Inggris sendiri, tetapi jika mereka melanjutkan pertempuran sebagai sebuah tim, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Para pemimpin suku setuju dan mulai merancang serangan. Mereka berencana untuk mengambil alih ketiga benteng pada hari yang sama, dimulai dengan benteng Isyar karena yang paling mudah ditaklukkan. Saidullah memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk membunuh 21 tentara karena pasukan mereka terdiri dari sekitar 10.000 orang. Setelah mengalahkan pasukan Isyar, mereka akan berjalan menuju 2 benteng lainnya dan menaklukkan mereka juga. Di tempat lain, Isyar diberitahu bahwa informan mereka dari desa Afghanistan terdekat telah hilang selama 2 minggu terakhir. Dengan asumsi ada sesuatu yang salah, Isyar dan Lal pergi ke desa untuk menyelidiki. Menemukan desa yang penuh dengan wanita, anak-anak tua tetapi tidak ada pria muda. Selain itu, tanggung jawab untuk membangun masjid juga ada pada orang tua dan perempuan desa. Sekembalinya ke benteng hari itu, Isyar mengungkapkan bahwa dia ingin membantu desa membangun masjid. Kebanyakan tentara menentangnya karena agama mereka tidak sejalan dengan Islam. Tetap saja, Isyar pergi sendiri dan mulai membantu penduduk desa. Pada tengah hari seorang anak hampir terbunuh di bawah genteng yang jatuh, Isyar menyelamatkannya dan pada gilirannya diselamatkan oleh rekan-rekannya yang datang untuk membantu. Pada akhir beberapa hari, mereka menyelesaikan masjid, dan seorang wanita tua memberi mereka makan masing-masing 1 almond. Salah satu prajurit menyimpan almond sebagai sesuatu yang berharga karena mengingatkannya pada ibunya. Dalam adegan berikut, para prajurit berada di pos mereka ketika mereka mendapat pesan dari benteng tetangga.
meminta mereka untuk tetap waspada karena kelompok Afghanistan berencana untuk menyerang mereka. Ishar melihat gunung yang jauh melalui monokularnya tetapi tidak melihat siapapun. Tepat ketika mereka mengira itu adalah alarm palsu, suara genderang perang bergema di telinga mereka. Satu orang diikuti oleh 100, lalu ribuan muncul. Kerumunan memberi jalan bagi Saidullah yang telah menangkap wanita itu diikuti oleh 110.000 orang yang datang ke kerumunan memberi jalan bagi Saidullah yang menangkap wanita yang pernah diselamatkan Ishar. Untuk menyatakan inisiasi perang, Saidullah memenggal kepalanya dan orang banyak bersorak. Kemudian, Ishar menerima surat dari atasannya melalui tiang lampu. Dia mengumpulkan tentara dan memberitahu mereka bahwa mereka telah diperintahkan untuk mundur dan lari untuk menyelamatkan hidup mereka. Tawa keras menyela Ishar ketika tentara yang terkenal tidak pernah tersenyum meledak di depan semua orang. Dia dan prajurit lainnya menganggap lucu bahwa Inggris percaya Sikh akan lari seperti pengecut. Dia benar-benar memahami sentimen mereka, tetapi meminta mereka untuk memikirkannya lagi karena kematian mereka sudah pasti jika mereka memilih untuk bertarung. Anda yang tidak pernah menyukai Ishar berpikir bahwa dia mencoba mengguncang semangat mereka, dan takut untuk masuk ke medan perang. Sebagai balasan, Ishar masuk ke sebuah ruangan dan keluar dengan mengenakan serban saffron, melambangkan keberanian. Dia memainkan genderang perang dan membunuh musuh pertama yang memulai pertempuran. Semua orang bersiap-siap di pos mereka kecuali Gurmuh berusia 19 tahun yang tampak bingung. Dia bertanya kepada Ishar mengapa dia berbohong kepada pasukan, mengatakan bahwa atasan ingin mereka melarikan diri ketika perintah sebenarnya adalah untuk bertarung. Ishar mengungkapkan bahwa dengan memberikan pilihan kepada para prajurit, terbukti bahwa mereka bukan pengecut seperti Lawrence bilang. Kemudian dia memerintahkan juru masak untuk menyajikan air kepada semua orang yang terluka bahkan musuh. Baku tembak dimulai dan terdengar suara tembakan terus-menerus. Sebuah bahan peledak dilemparkan ke arah tentara Sikh yang menyebabkan seorang pria jatuh dari benteng. Sebelum dia terbunuh, seorang kawan pergi membantunya. Mereka dibidik oleh penembak musuh yang paling tajam, bersembunyi di balik batu. Sebelum dia menembak mereka, Ishar datang dan melakukan hal yang sama padanya. Ketika mereka sampai di dalam dengan selamat, Ishar menegur Gurmuh karena tidak menembak pria yang melemparkan bahan peledak itu. Gurmuh menjawab bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun dan takut pada pasukan musuh. Tanpa membuang waktu lagi, Ishar menugaskannya ke tiang lampu di mana dia harus terus mengirim kabar ke benteng lainnya. Ketika Ishar kembali ke tempatnya, pasukan musuh mulai mundur. Saidullah dan para pemimpin suku maju dengan mengibarkan bendera putih meminta untuk berbicara dengannya. Pemimpin kedua belah pihak bertemu dan Ishar langsung mengenali Saidullah. Dia bertanya apakah Saidullah bersedia mempertaruhkan nyawanya atau dia hanya pandai membunuh wanita tak berdaya. Sementara para pemimpin suku yang tenang, Saidullah membakar amarahnya dengan berjanji akan menginjak sorban Ishar hari itu juga. Dua tentara Sikh menyerahkan dua tahanan Afghanistan yang ditangkap sebelumnya. Ishar mengklaim mereka tidak membunuh orang yang menyerah. Namun, ternyata para tahanan itu adalah umpan. Segera setelah kain dibuka dari wajah mereka, sebuah ledakan terjadi yang menewaskan beberapa tentara Afghanistan. Pertarungan berlanjut tetapi sekarang, lawan telah mencapai dinding luar benteng. Prajurit lain tewas karena tembakan, sementara orang Afghanistan itu mulai menggedor pintu benteng. 3 tentara dikirim untuk menghentikan pintu agar tidak rusak. Sementara itu, Ishar berfokus pada penembak jitu yang membunuh tentara tersebut. Dia mengikat kacamata berlensanya ke senapan untuk mendapatkan sasaran yang lebih baik, dan menembak mati orang-orang itu dengan satu tembakan. Di lantai bawah, para prajurit menunggu sampai pasukan kehabisan peluru dan mendaratkan serangan mereka. Mereka berhasil membunuh banyak, tetapi lebih banyak musuh terus datang. Tiba-tiba, seorang tentara bernama Bhola tertembak. Selama menit terakhir hidupnya, dia mengatakan
bahwa dia bahagia karena kematian membuat semua orang sama, dan dia tidak lagi kalah dengan kastil atas. Yang lain mencoba menghentikan pendarahannya, dan seorang prajurit bahkan menawarkan sorbannya untuk menutupi lukanya, tetapi Bhola akhirnya meninggal. Segera, mereka kehabisan peluru dan memikirkan taktik lain untuk menghentikan saingan. Mereka membuka pintu membuatnya tampak seperti mereka telah menyerah sebelum menyerang pasukan di luar. Meskipun mereka sedikit bertarung melawan 100, mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa dan membunuh orang sebanyak yang mereka bisa. Dengan nafas terakhirnya, Lal meminta satu-satunya prajurit yang masih hidup untuk berlari ke dalam dan menutup pintu. Dia melakukan seperti yang diperintahkan tetapi terluka parah. Sebelum meninggal dia duduk di samping mayat Bhola, dan membacakan lelucon yang dulu dia benci. Di luar Lal meninggal saat melihat gambar sidik jari putrinya. Sementara itu, beberapa mayat telah menumpuk di bawah tembok. Orang Afghanistan menggunakan tubuh dan tali untuk memanjat benteng. Beberapa pria pertama dikalahkan, tetapi kemudian lebih banyak lagi mulai memanjat dan membunuh. Pada akhirnya, kawan terakhir juga mati ketika dia mendorong dirinya sendiri, dan sekelompok orang Afghanistan dari tembok. Dia juga meledakkan bom yang membunuh banyak orang tepat sebelum kematiannya. Sekarang hanya Isyar, Gurmuh dan Chahada yang tersisa dari 21 tentara. Isyar memerintahkan mereka untuk tetap di lantai atas di tiang lampu sementara dia melawan seluruh pasukan sendirian. Musuh akhirnya masuk ke dalam benteng dan disambut oleh pemimpinnya. Orang pertama yang menyerangnya diiris perutnya, yang membuat orang lain di belakangnya menjadi gila. Isyar dikepung tetapi dia bertarung seperti binatang buas, dan berdiri di medan pertempuran selama beberapa menit melawan gerombolan musuh. Tiba-tiba, dia berhenti tetapi dia melihat pria yang akan dia bunuh adalah seorang anak laki-laki. Seseorang menembaknya di bahu yang melemahkannya tetapi bukan semangatnya. Chahada juga bergabung dengannya dalam pertarungan, dan terbunuh dengan beberapa pisau di tubuhnya. Ketika Isyar tidak memiliki senjata, dia berkelahi dengan batu tetapi akhirnya mereda. Anak laki-laki yang tidak dia bunuh sebelumnya adalah orang yang menikamnya. Saidullah tiba di dalam benteng, dan membunuh juru masa yang malang meskipun dia memberi makan air untuk pasukan Afghanistan. Kemudian, dia mencoba melepas sorban Isyar. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, dia menikam Saidullah di tenggorokan dan membunuhnya. Hari akan gelap dan benteng-benteng lain mungkin sudah meminta bantuan sekarang. Para prajurit mampu menyelesaikan misi bahkan setelah kematian mereka. Seorang pemimpin suku memerintahkan semua orang untuk menjauh dari sorban Isyar, terkesan dengan keberaniannya. Dia pergi tetapi pemimpin kedua masih ingin mendengar Sikh menangis kesakitan. Mereka membakar tiang lampu, menunggu satu-satunya anggota Gurmuh yang masih hidup menangis. Sebaliknya, remaja pemberani berlari keluar meneriakkan seruan perang Sikh. Dia kemudian meraih pemimpin dan memicu granat yang menempel di tubuhnya, mengakibatkan ledakan besar dan kematian banyak orang. Pada akhirnya, orang-orang Afghanistan yang masih hidup menjarah benteng dan membakarnya. Setelah itu, Parlemen Inggris menghormati para martir dengan British Order of Merit, penghargaan tertinggi yang dapat diterima oleh seorang tentara India. Dua gurdwara dibangun untuk mengenang para prajurit pemberani yang masih banyak dikunjungi wisatawan setiap tahun. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.